Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquinas cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan. Bantulah kami memahami yang diajarkannya dan mengikuti yang dilakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan makin sempitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu kepadanya. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan itu dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar sabda itu
dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang hari ini diperdengarkan oleh gereja kepada kita, kita bertemu dengan Yesus yang sedang mengajar orang banyak dengan sebuah perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Seorang penabur yang menaburkan benih. Benih yang sama jatuh di tempat yang berbeda, namun menghasilkan buah yang berbeda-beda pula. Perumpamaan ini bukan pertama-tama tentang benih atau penabur, melainkan tentang tanah. Yesus ingin mengajak kita bercermin pada diri sendiri. Tanah apakah hati kita saat mendengarkan sabda Tuhan? Penabur dalam perumpamaan ini menaburkan benih kemana-mana, bahkan di tempat yang kelihatannya tidak menjanjikan. Ini melambangkan Allah yang tanpa lelah dan tanpa pilih kasih mewartakan sabdanya kepada semua orang, kepada siapa saja. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kita melalui kitab suci, melalui peristiwa hidup, bahkan melalui penderitaan. Masalahnya bukan pada sabda Tuhan, tetapi pada kesiapan hati kita untuk menerimanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, 4 jenis tanah tempat benih ditaburkan dalam cerita perumpamaan tadi adalah cerminan kehidupan rohani kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Yesus menjelaskan makna perumpamaan ini secara mendalam. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan hati yang tertutup. Sabda didengar tetapi tidak dipahami. Kesibukan, kebiasaan lama, dan ketidakpedulian membuat sabda tidak sempat berakar. Apakah saya mendengar sabda Tuhan dengan sungguh atau sekedar lewat begitu saja? Benih yang jatuh di tanah berbatu. Sabda diterima dengan gembira, tetapi tidak berakar. Ketika datang kesulitan, iman pun goyah. Apakah iman saya hanya kuat saat semuanya berjalan lancar? Benih yang jatuh di tengah semak duri melambangkan sabda bertumbuh, tetapi tercekik oleh kekhawatiran dunia, godaan harta benda, dan ambisi pribadi dalam hidup ini. Apakah Tuhan masih menjadi pusat hidup saya atau telah bergeser oleh hal-hal yang lain? Dan akhirnya benih yang jatuh di tanah yang baik. Inilah hati yang terbuka, tekun dan setia. Sabda bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah-limpah, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ini bukan soal kesempurnaan, tetapi soal kesetiaan dan ketekunan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mendengar dalam Injil tidak berhenti pada telinga, tetapi harus sampai ke hati dan perbuatan. Sabda Allah menjadi hidup ketika dihidupi dalam keluarga, diwujudkan di tempat di mana kita bekerja,
dan dinyatakan dalam sikap kasih terhadap sesama dalam hidup sehari-hari kita. Buah iman bukan terutama kesuksesan, tetapi perubahan hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tanah yang baik tidak terjadi dengan sendirinya. Ia perlu dibersihkan dari duri, dilunakkan dari kekerasan, dan dirawat dengan kesabaran. Dengan demikian, hidup rohani kita, doa melunakkan hati, sakramen menyuburkan iman, pertobatan membersihkan tanah batin hati kita. Tuhan setia menabur, kita dipanggil setia mengolah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk jujur menilai diri sendiri. Sabda Tuhan selalu sama kuat dan hidup, tetapi hasil tergantung pada kesiapan hati kita. Maka marilah kita terus sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang mohon rahmat kepada Tuhan agar hati kita semakin hari semakin menjadi tanah yang subur, tempat sabda Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah kasih, pengampunan, dan kesetiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau tidak pernah lelah menaburkan sabdamu ke dalam hidup kami. Bersihkanlah hati kami dari kekerasan, ketakutan, dan kekhawatiran dunia yang menghalangi sabdamu bertumbuh. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, agar sabdamu hidup dalam diri kami dan menghasilkan buah-buah berlimpah bagi kemuliaan namamu dan keselamatan sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.